Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari, mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pembelajaran di kelas tanpa siswa dengan metode diskusi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ripo Panjiyuda, MPD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baik, untuk silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita belajar ya. Silahkan. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ke materi, Ibu mau tanya, di sini ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ya, silahkan yang tengah. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Ayo, siapa? Ya, sebelah kiri, silakan. Ya, betul. Materi yang kemarin itu mengenai penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Sekarang, Ibu, materi yang sekarang yaitu mengenai biaya tunggal, potongan atau diskon, bruto, neto, dan tara. Sebelum ke materi, Ibu akan mengirimkan kalian sebuah file mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini mengenai bunga tunggal, persentase atau diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, untuk pencapaian kompetensinya yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian dan hubungan antara bunga tunggal, potongan, bruto, neto, dan tara. Kalian mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bunga tunggal, potongan, bruto, neto, dan tara. Tujuan pembelajaran, tujuannya dengan model pengembangan problem based learning, pendekatan sensitif dan diskusi kelompok menggunakan lembar tugas dan untuk peserta didik. Nah, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari bunga tunggal, potongan atau diskon, bruto, neto, dan tara. Mengetahui cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan potongan, bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Yaitu yang ketiga, memahami konsep aritmatika dengan baik dan menerapkan konsep aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi Ibu di sini ada pendekatan atau model yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan sensitif dan problem based learning atau kooperatif. Nah, untuk metodenya kalian sudah tahu ya, kemarin Ibu menggunakan diskusi. Sekarang Ibu juga akan menggunakan diskusi ya, supaya kalian bisa memperdalam
materi yang Ibu sampaikan. Baik, sebelum ke diskusi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari bunga tunggal, potongan atau diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, pengertian dari bunga tunggal dulu ya. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Nah, misalkan pinjaman atau tabungan semula sebesar M ditabungkan dengan suku bunga tunggal I. Nah, per tahun ya. Nah, jika besar bunga setelah 1 tahun, maka kita akan rumusnya itu B sama dengan T kali I kali M. Jika besar bunga B setelah 1 bulan, maka rumusnya ada B sama dengan B kecil per 12 kali I kali M. Nah, jika besar bunga B setelah 1 hari, maka rumusnya B sama dengan H per 360 kali I kali M. Maka modal akhirnya yaitu kita tambahkan saja, tinggal modal akhir sama dengan modal semula ditambah besar bunga. Nah, itu mengenai bunga tunggal ya. Selanjutnya ada tentang diskon ya, atau potongan. Nah, pengertiannya itu diskon adalah potongan harga yang diberikan atas pembelian suatu barang. Nah, itu mengenai diskon ya. Untuk bruto adalah berat barang atau benda seluruhnya, termasuk berat kemasannya. Nah, sekarang tentang neto. Neto adalah jumlah atau berat bersih suatu barang atau tanpa pembungkus. Itu untuk neto. Ada juga tara. Nah, tara adalah potongan jumlah atau berat barang karena adanya berat pembungkus. Nah, atau kemasan ya. Ada yang tahu nggak hubungan antara bruto, neto, dan tara? Ada yang tahu? Nah, apa? Oh iya, silahkan yang di sebelah pojok kanan. Ya, betul. Ibu jelaskan kembali ya. Hubungan antara bruto, neto, dan taras yaitu tara yaitu sama dengan bruto dicandak neto. Kalau neto sama dengan bruto min tara. Sebaliknya, kalau bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, itu hubungannya. Baik, itu materi sekilas materi ya mengenai bunga tunggal, potongan atau diskon, bruto, neto, dan tara. Selanjutnya yaitu kita diskusi ya. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok supaya diskusi berjalan dengan lancar ya. Nah, Ibu sudah mengirimkan kelompok-kelompoknya di WA group ya. Dan untuk tugas diskusinya, Ibu juga sudah mengirimkan. Silahkan kalian simak dan pelajari. Nanti kita akan presentasikan di depan. Oke, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Baik, terima kasih kelompok 1. Silahkan kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, insya Allah cukup jelas ya materi yang pertemuan kali ini Ibu sampaikan.
Baik anak-anak, untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Nah, untuk materinya mengenai materi pada pertemuan kali ini dan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai aritmatika sosial yang di dalamnya terdapat penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, potongan harga atau diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, Ibu akan mengirimkan kisi-kisinya ya di WA Group. Nah, Ibu jelaskan ya terlebih dahulu. Di sini ada kompetensi dasar. Nah, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian aritmatika sosial beserta contohnya menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial atau isinya yaitu harga jual dan beli, untung dan rugi, potongan atau diskon, bruto, neto, dan tara. Adapun indikator soalnya. Yang pertama, disajikan sebuah soal peserta didik menjelaskan bentuk aritmatika sosial. Yang kedua, disajikan sebuah soal peserta didik menjelaskan poin-poin yang dibahas dalam aritmatika sosial beserta rumus-rumusnya. Nah, yang pertama, disajikan sebuah soal cerita peserta didik memecahkan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk kisi-kisinya ya. Nanti kalian tinggal pelajari lebih dalam lagi mengenai materi aritmatika sosial. Untuk proses penilaiannya, berhubung soalnya esai, Ibu akan memberikan nilai poin 15 jika definisinya benar, poin 10 jika definisi benar tetapi terdapat kesalahan kata, poin 5 jika menuliskan definisi seingatnya saja, dan 0 poin jika tidak menuliskan jawaban apapun. Nah, itu untuk penilaiannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup jelas ya. Nah, itu untuk kisi-kisi ulangan harian. Baik anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kesimpulan. Nah, seperti biasa, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Baik, silahkan yang di tengah. Ya, terima kasih ya untuk kesimpulannya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya ya yang telah mengikuti kelas Ibu untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya kalian. Ibu tutup, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video simulasi pembelajaran di kelas tanpa siswa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.